Jagalah dirimu sendiri dan janganlah memanggil gelar yang mengandung ejekan. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dengan membawa rahmat. Karena pahala yang berlipat ganda di bulan ini belum tentu kita dapatkan lagi. Ya, Idul Fitri ini juga sangat-sangat penting dan jangan sampai melewatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah serta pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah tiada henti, karena Allah telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada Nabiyina Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sedih itu bukan karena menahan makan dan minum tiap hari, tapi sedih itu karena pahala yang berlipat ganda di bulan ini belum tentu kita dapatkan lagi. Sedih itu bukan karena kita tidak punya baju lebaran, tapi sedih itu karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mengapa kita bersedih? Karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Anak-anakku, jika di dalam hati kalian ada perasaan sedih, maka berbahagialah, karena berarti kalian merasa kehilangan bulan ini. Bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, baqatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan bi ummati sayyidina Muhammad kila ayu musibatan." Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya dahabu Ramadan li anna da'wati fihi mustajabatun wa sadaqatu maqbulatun wal hasanatu mudha'afatun wal adaba madfu'un." Yang artinya, ketika tiba akhir malam Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, "Musibah apakah wahai Rasulullah?" Nabi pun kemudian menjawab, "Berpisah dengan bulan Ramadan, sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan dan siksa dihentikan." Anak-anakku yang soleh dan solihah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tadi, maka jika dalam hati kalian merasa bersedih, berbahagialah. Maka dari itu sudah sepantasnya jika kita merasa sedih di akhir-akhir bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan ini, maka marilah kita isi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak lagi kebaikan-kebaikan, sehingga kita nantinya tidak menyesal ketika bulan Ramadan pergi meninggalkannya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, agar kita tidak jadi orang yang merugi dan menyesal kelak nanti setelah ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian terapkan. Guru mengajak, marilah setelah bulan Ramadan ini pergi, marilah kita lakukan 2 hal ini. Yang pertama yaitu istiqomah. Apa itu istiqomah? Maksudnya kita istiqomahkan ibadah-ibadah kita yang di bulan Ramadan ini, kita istiqomahkan di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Yang kedua, marilah kita menjaga hati kita dan lisan kita
seperti selayaknya ketika kita menjaga hati kita dan lisan kita di bulan Ramadan ini. Ketika bulan Ramadan ini kita bisa menjaga hati kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit hati dan lisan kita untuk selalu berkata jujur, maka marilah kita pertahankan hal itu di bulan-bulan berikutnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, sesuai hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Artinya, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Namun, jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Daging tersebut adalah hati. Maka anak-anakku yang solih dan solihah, perlunya menjaga hati kita agar tetap bersih, perlunya menjaga hati kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari penyakit-penyakit hati yang sering merusak kita, sering merusak perbuatan kita. Hati kita diibaratkan seperti sopir, sedangkan anggota tubuh kita diibaratkan seperti penumpang. Maka jika sopir mengajak kepada kebaikan, insya Allah seluruh penumpang akan selamat, seluruh penumpang pun akan melakukan kebaikan. Namun jika sopir itu mengajak kepada keburukan, kepada jalan yang sesat, maka seluruh anggota tubuh, seluruh penumpangnya pun nantinya akan tersesat. Anak-anakku yang solih dan solihah, demi menjaga setiap amalan tetap baik, maka siapapun harus menjaga dan memperbaiki keadaan hati. Seperti syair sebuah lagu yang akan Bu Guru nyanyikan berikut ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, meski Ramadan pergi. Jagalah hati sampai akhir nanti. Marilah kita menjaga hati kita agar senantiasa selalu bersih dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga kita bisa mempertahankannya di bulan-bulan yang akan datang. Bulan-bulan selain bulan Ramadan. Anak-anakku yang solih dan solihah, serta pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga kita bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ubur-ubur ikan lele. Sampai ketemu Ramadan depan le. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tak hentikan memuji syukur, membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah banyak mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada hari ini, sore hari ini, kita masih dapat menyaksikan kembali kegiatan mabar mengaji bareng KKG PAI Kecamatan Haji Barang dalam keadaan tanpa kekurangan suatu alam. Pemirsa, mabar mengaji bareng KKG PAI yang saya hormati dan anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Dasar Kecamatan Haji Barang yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, rahimahullah. Tiada terasa, kini kita telah berada di penghujung akhir Ramadan. Seakan baru kemarin kita menyambutnya, namun kini akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu kita akan menjumpai lagi Ramadan tahun depan. Ramadan sebentar lagi segera meninggalkan kita. Tentu banyak kebaikan telah kita lakukan selama Ramadan. Akan tetapi yang terpenting diperhatikan adalah apakah semua yang diamalkan di dalam bulan Ramadan berupa ibadah dan amal soleh yang terasa begitu ringan dijalankan dapat dipertahankan, bahkan diperkuat dan dipertajam pada bulan-bulan pasca Ramadan. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari-hari yang penuh dengan keberkahan
dihiasi dengan sholat fardu berjamaah di bulan Ramadan, jangan sampai selepas Ramadan kemudian ditinggalkan. Hari-hari yang indah bersama Al-Quran di bulan Ramadan, jangan sekali-kali di luar Ramadan kita lupakan. Hari-hari yang indah ketika bersedekah, beramal kebaikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan janganlah hentikan. Hari-hari yang indah pada saat kita selalu mendatangi masjid atau musola di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan janganlah kita tinggalkan. Hari-hari yang indah sewaktu kita selalu berusaha untuk menghiasi diri dengan kesabaran, tawakal, akhlakul karimah di bulan Ramadan, maka selepas Ramadan jangan sampai kita nodai dengan keburukan dan dengan dosa dan kemaksiatan. Takwa adalah kalimat yang sangat singkat namun kaya makna, mencakup seluruh tuntunan yang dibawa Islam, meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Dan takwa bukanlah kalimat hanya sekedar diucapkan atau sekedar klaim bukti tanpa bukti semata. Tapi takwa adalah perbuatan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan maksiat kepadanya. Sebagian ulama mempermudah pemahaman takwa dengan menjelaskan bahwa takwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kalimat sederhana yang terkesan sangat global, dan takwalah yang menentukan tinggi rendahnya derajat kemuliaan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengenal. Semua amalan dan ibadah yang sudah kita biasakan tentu saja tidak boleh terhenti di dalam Ramadan semata, tetapi harus diupayakan untuk diamalkan pada bulan-bulan lainnya. Sekalipun secara kalkulasi pahala di bulan Ramadan memang jauh lebih besar oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Namun semangat untuk menjaga karakteristik takwa di dalam diri mesti diupayakan sepanjang tahun dan sepanjang hayat. Permasalahan yang tidak ringan adalah begitu Ramadan pergi, nuansa religius secara sosial langsung lenyap. Di sini banyak orang yang banyak lupa dengan kebaikan dirinya pada bulan Ramadan. Ibadah perlahan kendor dan godaan untuk melanggar perintahnya kian menguat, sehingga jika Ramadan lebih ibadah kuat, di luar Ramadan komitmen keberislamannya pun melorot. Di sini takwa mendapatkan ujian yang tidak ringan. Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan, tetap semangat melakukan berbagai kebaikan meski telah meninggalkan Ramadan, maka hal itu bisa jadi pertanda bahwa ibadah puasanya dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. Anak-anakku yang baku banggakan, baku cintai, jika ditelusuri mengapa Rasulullah, sahabat, dan para ulama terdahulu menangis kala akan berpisah dengan Ramadan, tidak lain adalah karena menjaga ketakwaan pada bulan-bulan selain Ramadan adalah benar-benar tidak mudah. Maka sudah sepantasnya apabila di hari-hari terakhir ini di samping kita mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga melakukan introspeksi diri sejauh mana pengaruh positif ibadah saum atau puasa ini terhadap akhlak dan perilaku keseharian kita, karena sesungguhnya indikator keberhasilan suatu ibadah di samping ditentukan pada saat ibadah tersebut dilakukan juga pada perilaku sesudahnya. Al-Hasan Basri berkata, Inna min jazail amalu salihatu ba'daha. Sesungguhnya balasan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amalan soleh lainnya. Marilah
sisa-sisa hari terakhir Ramadan tahun ini kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Kita berbanyak iktikaf, tilawah Al-Quran, kita berbanyak berzikir dan berdoa, berbanyak sedekah, istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, bersolawat pada Rasulullah, dengan harapan ketika Ramadan ini lewat, dosa-dosa kita benar-benar diampuni Allah SWT, dan kita selesaikan hak sesama muslim dengan saling memaafkan dan istighfar, meminta halal atas segala khilaf dan kesalahan, sehingga ketika Ramadan berakhir kita termasuk golongan muttaqin, golongan aidin, golongan faizin, dan golongan ma'fuhin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, menerima semua amalan kita, dan menyelamatkan kita dari api neraka. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Pak Guru, banyak kesalahan dan khilafan itu semata-mata dari kesalahan diri kami, diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.